Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi tahirin wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du ayyuhan nas, alaikum bitaqwallah bimtisali awamirihi wajtinabi an jami'i nawahi wa bittiba'i sunnah rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa bitamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alamu faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, kita wajib bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya, kesehatan, kekuatan, kesempatan dan kelonggaran. Kita diberi kelonggaran, diberi kesempatan, diberi kesehatan, kemudian bisa kita pergunakan untuk melakukan amal-amal soleh, amalan yang bernilai ibadah sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah thalabul ilmi. Itu adalah amal soleh yang nilainya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pelajari ilmu agama kita dengan sumber pokok asalnya, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi kita kaum muslimin, itu mencukupkan diri dengan apa yang diturunkan oleh Allah untuk kita jadikan sebagai pedoman, sebagai petunjuk dalam menjalani hidup. Menata dan mengatur hidup ini, apapun amalan kita, apapun perbuatan kita, apapun pekerjaan kita, kesibukan kita, itu kita cukupkan, cocok sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran, yang dibacakan oleh Rasulullah, oleh para sahabat, oleh tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para ulama warasatul anbiya. Dibacakan ayat-ayatnya, cukuplah itu menjadi petunjuk bagi kita. Orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang musyrik, orang-orang kafir, itu disindir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pada masa Rasulullah SAW, mereka kenal, mengetahui Rasulullah itu sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Kenal Muhammad itu dengan kejujurannya, kenal Muhammad itu dengan kecerdasannya, amanahnya. Tetapi ketika Rasulullah SAW mengajak mereka untuk
mengikuti Al-Quran, mereka menolak, mereka menghindar, mereka menjauh. Nah, sehingga turunlah ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 51, awalam yakfihim. Jadi kalau Allah Ta'ala, awalam yakfihim, tidakkah cukup kepada mereka? Apakah tidak cukup bagi mereka? Anna anzalna alaikal qur'ana, anna anzalna alaikal kitaba, hai Al-Quran, bahwasanya kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab, yaitu Al-Quran. Jadi apa tidak cukup bagi mereka dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah itu, sehingga mereka itu tidak mau beriman, mereka tidak mau mengikuti petunjuk-petunjuknya Al-Quran. Ini sebagai teguran dari Allah bahwa orang-orang yang tidak beriman itu mereka tidak mau mengikuti petunjuk Al-Quran. Al-Quran itu dibacakan kepada mereka. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal ini, dalam hal itu, la rahmatan wa dzikra liqaumi yu'minun. Jadi Al-Quran itu benar-benar menjadi rahmat, belas kasih dari Allah. Rahmat itu kasih sayang dari Allah yang diberikan secara terus-menerus kepada orang yang beriman di dunia sampai di akhirat, sehingga di akhirat mendapatkan rahmat Allah yang bernama Rahim, yang disebut Rahim. Allah itu maha belas kasih khusus untuk orang-orang yang beriman. Di dunia ini Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman ini sebagai belas kasih rahmat dari Allah. Wa dzikra liqaumi yu'minun, dan Al-Quran ini dibacakan itu tujuannya adalah dzikra, untuk peringatan. Jadi yutla alaihim, dibacakan kepada mereka. Ayatnya berbunyi demikian, surat Al-Ankabut ayat 51. Yutla alaihim, dibacakan kepada mereka. Jadi Al-Quran ini dibunyikan, disampaikan, dibacakan lafadznya dan pengertiannya, dan itu menjadi rahmat dan menjadi peringatan bagi orang-orang yang beriman. Makanya Al-Quran ini ketika turun kepada Rasulullah SAW itu dibacakan kepada mereka orang-orang yang dalam keadaan hidup. Waktu di dunia ini masih hidup, itu dibacakan Al-Quran. Rasulullah membacakan kepada mereka ayat-ayat, bahkan yang jauh nun di sana seperti para raja itu ditulis surat ajakan-ajakan sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Maka bagi orang-orang yang beriman, Al-Quran ini menjadi peringatan, mengingatkan kalau kita ini menjalani sesuatu tidak baik, tidak benar, diingatkan oleh Al-Quran, ditegur oleh Al-Quran, diberi nasihat oleh Al-Quran. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Tujuannya adalah supaya bermanfaat kehidupannya di dunia dan juga kehidupannya di akhirat. Maka ketika kita dibacakan Al-Quran, ya, disampaikan, dibacakan Al-Quran itu maksudnya disampaikan, lafadznya dibacakan, bunyinya dibacakan, kemudian maknanya, pengertiannya itu dibacakan. Nah, itu merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Nah, kalau kita beriman, kita mendengarkan nasihat-nasihat Al-Quran, meyakini kebenarannya, kemudian berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, maka Allah akan berikan satu kenikmatan yang disebut dengan hikmah.
yang tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang beriman, yang belajar dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman atau petunjuk hidup ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, yu'til hikmah mayyasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Jadi Allah akan memberikan hikmah. Hikmah itu para ulama ahli tafsir menyatakan salah satu pengertiannya adalah al-ilmun nafi, ilmu yang sangat bermanfaat. Itu adalah hikmah. Jadi hikmah itu adalah ilmu yang sangat bermanfaat, dan ilmu yang sangat bermanfaat itu adalah Al-Quran, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga bermanfaat nanti di akhirat. Kalau kita belajar ilmu dunia kita pelajari ini, manfaatnya bisa kita dapati di dunia ini. Di akhirat belum tentu ada jaminan dari Allah. Belajar sampai punya gelar profesor, doktor, insinyur atau apa, tidak ada jaminan manfaat nanti di akhirat kecuali dengan sebab-sebab khusus tertentu. Tetapi kalau kita belajar Al-Quran, kita memahami Al-Quran, kita mengerti Al-Quran dan beramal sesuai dengan petunjuk Al-Quran, maka ini ada jaminan dari Allah. Jaminannya apa? Mendapatkan bantuan, pertolongan, rahmat, belas kasih dari Allah, baik di dunia, bahkan nanti yang lebih utama itu di akhirat. Maka kita orang yang beriman berusaha untuk mencukupkan diri dengan Islam ini, dengan Al-Quran. Tidak boleh kita ini ragu-ragu dengan Al-Quran. Berita-berita semuanya itu hak min indillah, benar karena datangnya dari Allah. Oleh karena itulah Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, kita diperintah oleh Nabi untuk membaca Al-Quran. Diperintah oleh Nabi untuk membaca Al-Quran. Iqra'u Al-Qur'ana, bacalah Al-Quran. Kita yang hidup disuruh baca Quran, bukan kalau kita sudah mati baca Quran. Nek kula jenengan sedo baca Quran boten saged. Nggih. Kalau kita meninggal dunia baca Quran tidak bisa kita ini. Lalu kalau kita meninggal dunia dibacakan Quran bagaimana? Nah, ini yang kita perlu untuk mengerti bahwa Al-Quran itu dibacakan untuk orang-orang yang hidup, bukan orang-orang yang mati. Liyundiro mangkana hayyaw wa yahiqqal qaulul kafirin au kama qala. Iku jenengan surat Yasin lak ngoten. Surat Yasin sampai hafal karena sering-sering dibaca setiap pekan. Mestinya kita hafal ayatnya. Liyundiro mangkana hayyan, supaya Rasulullah SAW itu memberi peringatan, memberikan nasihat, menyampaikan nasihat dengan Al-Quran ini. Mangkana hayyan, orang yang dia itu dalam keadaan hidup. Makanya sewaktu kita hidup ini, kalau kita diberi kesempatan dibacakan Al-Quran, nasihat-nasihat ini adalah kesempatan emas. Lebih dari itu kita bisa membaca, ya kita baca sendiri Al-Quran, atau kita baca bareng-bareng penjelasan-penjelasan lafaz ataupun maknanya. Sebab kalau kita membaca Al-Quran itu keuntungannya yang paling pokok di akhirat, Al-Quran itu akan datang untuk memberikan bantuan, untuk memberikan syafaat. Oleh karena itu salah satu bab yang dimuat di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada babu fadhail. Ada bab tentang keutamaan-keutamaan, termasuk babu fadli qiraatil Quran, bab tentang keutamaan membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Yang sering saya sampaikan hadis yang pertama itu
dibacakan tadi, bacalah Al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Demikian juga di hadis yang berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yu'ta yaumal qiyamah bil Qur'an. Nanti pada hari kiamat Al-Qur'an itu akan dihadirkan. Al-Qur'an ini berita dari Nabi. Al-Qur'an pada hari kiamat itu akan dihadirkan, didatangkan. Wa ahlihi, bersama dengan ahlinya. Ini wawunya bisa wawu ma'iyah kalau kita belajar bahasa Arab. Dan atau bersama ahlinya. Siapa yang dimaksud dengan ahli Quran? Nabi mengatakan Quran dan ahlinya nanti pada hari kiamat akan didatangkan. Ahli Quran itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah alladzina kanu ya'maluna bihi fit dunya. Orang-orang yang mereka waktu di dunianya mereka itu beramal dengan Al-Qur'an. Jadi ahli Quran itu adalah orang-orang yang beramal waktu di dunia, beramal dengan Al-Qur'an. Kalau di dalam hadis yang lain yang senada dengan hadis ini, cuman redaksinya agak berbeda. Redaksinya atau lafadznya disebutkan di dalam hadis yang lain itu yu'ta bil Qur'an yaumal qiyamah wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi. Jadi hampir sama isi hadisnya itu. Maksud dan pengertiannya juga sama, cuman ada tambahan. Taqdumuhu au taqad taqaddamuhu suratul Baqarah. Taqaddamahu suratul Baqarah wa Ali Imran. Jadi nanti pada hari kiamat yang datang kepada ahli Quran pertama kali itu adalah surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Kalau kita pelajari Al-Quran, kita baca Al-Quran secara keseluruhan, kita belajar mulai satu persatu dari ayatnya, kita bisa mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran, maka Al-Quran yang kita menjadi ahlinya, yang kita pelajari, yang kita dengarkan, yang kita nasihatkan, kita berpegang teguh dengannya, syaratnya itu nanti yang pertama kali datang itu adalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Dua surat ini datang yang pertama kali nanti. Persoalannya kita ini belajar Al-Baqarah dan Ali Imran belum, kan begitu? Menjadi ahli dari surat Al-Baqarah, Ali Imran apa belum? Walaupun tidak hafal, belum hafal, tapi kita baca. Tapi kita dibacakan, kita disampaikan, oh saya sudah pernah belajar surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Oh saya sudah pernah membaca dan mempelajari dan belajar surat Ali Imran dari awal sampai akhir. Nah kalau itu kita pernah berbuat melakukannya, maka nanti yang pertama kali hadir di hari kiamat untuk memberikan syafaat itu adalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Mulane nggih monggo di program nggih diagendaaken kita baca surat Al-Baqarah, kita pelajari surat Ali Imran. Syukur nggih, syukur. Napa syukur niku? Mending. Napa nggih leres kita hafal. Kalau kita tidak bisa hafal, nah anak-anak kita suruh untuk menghafal. Daripada suruh menghafalkan duit ngeten. Duit 1000, 2000, 10.000, 1.000, sak yuta niku hafal ngeten. Nah, suruh anak-anak kita untuk menghafalkan Al-Qur'an.
Kalau kita tidak bisa hafal Quran, anak-anak kita yang masih ada potensi, masih ada kesempatan, suruh untuk menghafalkan Al-Quran. Nanti di akhirat walaupun kita tidak hafal Quran, orang tuanya itu nanti akan diberi mahkota dari emas. Ini tiang sepai loh, walaupun waktu di dunia tiang sepai buatan hafal Quran. Tapi kalau anaknya itu hafal Quran, orang tuanya akan mendapatkan mahkota. Itu artinya kesempatan untuk masuk surga. Anaknya hafal Quran, wong tua nih sama mlebu swarga. Kita ubah sekarang banyak yang kurang minat untuk menghafalkan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu sebenarnya kalau mau dihafalkan itu mudah dan diberi kemudahan oleh Allah. Kenapa kok kita merasa berat? Karena kita niatnya kurang. Nah, walaupun demikian, tapi kita tidak merasa rendah untuk mempelajari Al-Quran. Paling tidak kita mendengarkan, kita dibacakan Al-Quran, kita dengarkan pengertian-pengertiannya, kemudian kita ambil pelajaran dan kita jadikan pedoman. Nah, digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana Al-Quran, yaitu khususnya surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran itu datang kepada ahli Quran bersama menyertai ahli Quran. Rasulullah memberikan gambaran perumpamaan, ka'annahuma gumamatani audullatani saudawani bainahuma syarkun. Jadi seolah-olah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran itu seperti gomamatani au gumamatani audullatani, seperti naungan, saudani yang tebal, yang hitam. Jadi seperti naungan yang tebal, yang warnanya hitam, berarti kados mendung atau awan. Atau naungan itu bukan awan, bukan mendung, tapi berupa naungan. Wallahu alam, itu nanti akan didapati yang sebenarnya ketika kita sudah berada di sana. Itu bagaimana naungannya? Duko rupane payung, duko nopo terpal, duko nopo, wallahu alam. Ini perkara gaib, bagi kita orang yang beriman wajib percaya saja, karena ini urusan akhirat. Jadi surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran nanti itu seolah-olah, ka'anama, seolah-olah itu seperti awan, seperti mendung atau naungan yang tebal di atas ahlinya itu. Bainahuma syarkun, di antara keduanya, antara naungan yang dua itu ada cahaya yang terang benderang, tapi tidak kepanasan. Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti ketika manusia itu dibangkitkan, dihidupkan kembali, yang sudah mati, kita semua nanti akan mati. Ada masanya nanti manusia secara keseluruhan, makhluk secara keseluruhan akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian dihidupkan, dibangkitkan, dihidupkan di hari akhirat, di hari kiamat. Kemudian mereka berada di tempat yang sangat luas. Di situ ada bumi yang baru, ada langit yang baru, ada matahari yang baru. Kemudian manusia di situ ada yang kepanasan karena mataharinya itu didekatkan. Sehingga menurut Nabi SAW ada yang keringatnya itu sampai sehasta, ada yang keringatnya itu sampai iki menten iki nopo saudel, ente sing keringatan itu sampai ada yang tenggelam di hari itu. Pripun keadaan ini? Wallahu alam. Tapi begitulah nanti keadaan di akhirat. Jadi di saat banyak manusia itu kepanasan karena menunggu, ada masa penungguan, penantian, menurut Nabi SAW kurang lebih 50.000 tahun.
itu di Padang Sohrok ngoten, namanya Padang Sohrok napa-napa namine teng. Jadi di Padang yang sangat luas sekali, menunggu masa 50.000 tahun ngoten, wallahu alam. Nggih, boten diluk lho niku. 50.000 tahun. Nah, sampai ceritanya panjang sekali di dalam hadis-hadis itu, yang mungkin dulu pernah kita dengarkan nasihat-nasihat dari para kiai, para ustadz, sampai mereka manusia itu sangat bingung datang kepada Nabi Adam, minta supaya Nabi Adam memberikan syafaat, datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa, tapi semuanya itu tidak bisa memberikan syafaat. Akhirnya datanglah mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah diberi izin untuk memberikan syafaat yang disebut dengan syafaatul uzma. Ceritanya panjang sekali, nanti akan kita pelajari di dalam hadis-hadis atau dalam kitab yang lainnya. Nah, diceritakan di dalam hadis ini, di saat banyak manusia itu susah, sengsara, kepanasan, maka orang yang waktu di dunianya itu mempelajari surat Al-Baqarah, surat Ali Imran atau Al-Quran secara keseluruhan, maka yang pertama kali datang untuk memberikan syafaat itu Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Ya, di situ menjadi naungan bagi ahli Quran. Gambarannya seperti naungan yang ada di atas, antara kedua naungan itu ada cahaya yang sangat terang. Atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, au ka'annahuma firqani min tairin sawaf, atau seolah-olah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran itu seperti segerombolan barisan-barisan burung, seperti keadaan seperti itu. Jadi burung yang sangat banyak di situ mengiringi, berada di atasnya, memberikan naungan. Nah, tujuannya apa? Al-Quran digambarkan oleh Nabi SAW menjadi naungan bagi ahli Quran nanti di hari kiamat itu. Tujuannya adalah tuhajani an sohibihima. Tujuannya adalah untuk memberikan argumentasi atau alasan, pembelaan kepada ahli Quran. Makanya ahli Quran dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi adalah alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya. Mereka beramal waktu di dunia dengan Al-Quran. Artinya apa? Yang dibaca di dalam Al-Quran diamalkan. Seperti pada pertemuan yang lalu kita pelajari surat Al-Baqarah. Tidak ragu-ragu dengan Al-Quran, itulah cirinya orang yang bertakwa. Kemudian ayat yang kedua, yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka beriman kepada yang gaib. Nah, termasuk kita mengamalkan ayat itu dengan cara apa? Kita meyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa nanti di hari kiamat Al-Quran surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran itu akan datang untuk memberikan syafaat, datang untuk memberikan bantuan atau pertolongan. Diawali dengan naungan-naungan di atas ahli Quran, yang ketika itulah ahli Quran itu akan merasakan aman, merasakan nyaman, merasakan ketenangan, kedamaian. Mboten panik, bingung, susah seperti orang-orang yang tidak beriman, yang bukan menjadi ahli Quran. Nah, jadi seperti itu keadaan ahli Quran. Makanya kita harus berusaha untuk menjadi ahli Quran. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang lain, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu.
Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Nah, supaya kita ini bisa menjadi ahli Quran, ya kita belajar, kita pelajari Al-Quran, semua surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Ya paling tidak walaupun belum tamat, belum khatam misalnya, nah, kita sudah ada ma'dziratan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada udzur, ada alasan bahwa kita sudah ada usaha untuk menjadi yang terbaik di dunia dan juga menjadi yang terbaik nanti di akhirat, mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari Al-Quran yang kita pelajari. Nah, ini juga dijelaskan oleh para sahabat Nabi. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW demikian ini, rawinya hadis itu, ya, sahabat Nabi itu mengatakan, itulah yang saya dengar dari Rasulullah SAW, salah satu amsalin manasituhunna ba'du. Apa yang disampaikan Nabi dengan 3 perumpamaan tadi, gambaran surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran nanti di akhirat bagaimana dirumpamakan oleh Nabi SAW, itulah yang saya tidak melupakan. Sejak saya dengar dari Nabi, saya tidak melupakan. Nah, ini menjadi motivasi bagi para sahabat untuk memperhatikan Al-Quran, belajar terus Al-Quran, kemudian berusaha untuk mengamalkan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Nah, termasuk yang disampaikan di dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada yang gaib. Nah, ini beritanya dari Nabi. Oh, nanti ada gambaran Quran, surat Al-Baqarah, Ali Imran, itu datang untuk memberikan syafaat, untuk berhujah membela ahli Quran ini supaya tidak diazab, supaya tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, supaya mudah ketika meniti siratal mustaqim, jembatan jisr fil akhirah. Karena nanti di akhirat ada jisr. Nah, kita beriman dengan apa yang dibacakan di dalam Al-Quran. Yang kedua, supaya kita bisa mengamalkan Al-Quran, menjadi ahli Quran, yang diperintahkan, yang dianjurkan, yang dijelaskan keutamaannya kita amalkan. Termasuk ayat yang ketiga tadi, wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa, di samping beriman kepada perkara yang gaib, mereka menegakkan sholat. Karena sholat itu al-amrul muhimmah, al-amrul muhim minal ibadah, wa afdalul ibadah as-sholat. Jadi perkara yang sangat penting, yang sangat urgen itu adalah sholat. Nah, sholat itu termasuk afdalul ibadat. Jadi paling utamanya ibadah-ibadah itu adalah sholat. Nah, maka orang-orang yang beriman diwajibkan oleh Allah sehari semalam 5 kali saja. 5 kali saja. Kalau umat-umat terdahulu buatan 5 kali, Pak Bu. Nabi Musa dan Bani Israel itu diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan sholat sehari semalam 50 kali. Loh, bayangkan nggih, 50 kali. Niku kok bernyambut gawe napa mboten ngeten-ngeten? 50 kali. Ben saben pirang jam nggih? Sholat ngeten 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Niku sehari semalam. Makanya ketika peristiwa Isra Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika sudah sampai di hadapan Allah diperintahkan untuk sholat 50 kali pertama itu. Jadi diperintah 50 kali. Akhirnya Nabi turun dari Sidratul Muntaha, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ditanya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, saya diperintah untuk umat saya sehari semalam disuruh untuk sholat 50 kali sehari semalam.
Nabi Musa mengatakan, wes, kamu datang saja kepada Allah, kamu menghadap kepada Allah, kemudian kamu minta supaya diringankan, mintalah diringankan. Soalnya saya sudah merasakan, Bani Israel sudah juga merasakan, sehari semalam 50 kali itu berat. Niku Bani Israel, Nabi Musa sing ngomong napa ngendika kados konten niku wau. Abot 50 kali. Akhirnya Rasulullah datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan keringanan, sampai keringanannya disuda niku 10 kali ngoten. Sampai napa niku jadi yang agak terakhir 10 kali sehari semalam sholatnya. Kemudian Nabi Musa mengatakan, datang lagi minta keringanan, umatmu tidak akan kuat ngoten. Mboten kuat sholat sedina suwengi niku ping 10 niku mboten kuat. Akhirnya diberi keringanan 5 kali ngoten sehari semalam. Itu pun Nabi Musa itu masih meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya sholatnya dikurangi. Soalnya umatmu nanti akan merasa keberatan sehari semalam sholat 5 waktu. Nabi Musa ini dikongonten itu, minta keringanan kepada Allah supaya sholatnya tidak 5 kali sehari semalam. Soalnya kabotan umatmu tidak akan mampu ngoten niku. Rasulullah merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, izin bolak-balik njaluk keringanan kok ora napa mboten matur kasuwun ngoten niku. Akhirnya malu ngoten niku. Jadi malu, akhirnya tidak minta keringanan, akhirnya diwajibkanlah dan menjadi syariat bagi kita kaum muslimin untuk melakukan sholat sehari semalam 5 kali atau 5 waktu. Diparingi keringanan kados ngeten enten sing mboten sholat. Nggih napa mboten? Utawa sholat niku dicical-cicil ngoten niku. Nek kober sholat ngoten niku. Nek kober ngoten niku. Nek pas wayahe sibuk nyambut gawe berarti gak kober sholat ngoten. Sholate keri ae. Golek longgar ae sholat. Mulane kadang-kadang longgare ningali kober utawa longgare niku. Sholate niku ningali longgar utawa kobere. Longgar kobere rata-rata maghrib, isya, subuh ngoten rata-rata niku nek gak kepegelen. Soalnya nek isu awan sore niku nyambut gawe rekoso, maghribe pegel, salat isya ngantuk, subuhe angler turune. Akhirnya kathah kaum muslimin salat 5 waktu ditinggalkan. Padahal itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang membedakan antara orang itu muslim apa tidak muslim. Orang itu beriman apa bukan orang beriman, itu yang membedakan. Ngoten. Bedane apa wong Islam mek gak Islam niku? Bedane napa wong mukmin kalih mboten wong mukmin? Wong mukmin utawa wong kafir bedane napa ngoten niku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Yang menjadi pemisah atau pembeda, yang membedakan orang itu beriman apa tidak beriman adalah sholat. Faman tarokaha fakot kafaro, wa man tarokas sholata muta'ammidan fakot kafaro jiharo. Orang yang meninggalkan sholat karena terang-terangan sengaja, maka hukumnya sama seperti bukan orang Islam. Ngoten. Iki padha ae mbek wong sing gak beriman ngoten niku. Sami mawon. Yang menyatakan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Al-Quran sendiri memerintahkan wa yuqimunas sholata. Mereka itu menegakkan sholat. Perintahnya wa aqimus sholata wa atuz zakata. Tegakkan sholat, bayar zakat. Nah, kalau kita ingin masuk surga, kalau kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah, sholat dikerjakan. Bayar zakat harus ditunaikan. Kita punya rezeki, punya harta, zakat yang wajib ataupun yang sunnah sesuai dengan kemampuan, kelonggaran, walaupun tidak ada ketetapan, tetap infak sedekah menurut
kemampuan. Orang yang kaya ala qadrihi, orang yang miskin ala qadrihi. Yang kaya sesuai dengan kemampuannya, sedekah, infak, zakat dikeluarkan yang sifatnya sunnah. Demikian juga yang tidak mampu, mampunya apa? Kalau mampunya sedikit, ya itu dikeluarkan. Kalau tidak ada sedikit yang bisa dikeluarkan, ya sedekah dengan air. Ngoten nih. Ini kalau paling gampang nggih. Ini paling mudah nih, sedekah dengan air. Kalau zaman Nabi yang paling mudah, walau bisikin tamrotin, walaupun dengan belahan separuh dari buah kurma itu, sedekah untuk menyelamatkan diri nanti di hadapan Allah dari azabnya Allah Ta'ala. Jadi semampunya. Kalau toh tidak ada karena miskinnya, karena melaratnya, oke kebutuhannya dewe kurang-kurang atau kongkon sedekah gak enek, sedekah dengan cara yang lain. Sedekah dengan cara yang lain itu apa? Kita baca sesudah sholat tasbih 33 kali, itu sedekah. Kita baca tahmid 33 kali, kita baca apa? Takbir 33 kali, kemudian ditutup dengan kita baca tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 1 kali. Itu juga sedekah. Wa kullu tasbihatin sedekah wa kullu tahmidatin sedekah wa kullu takbiratin sedekah wa kullu tahlilatin sedekah. Jadi setiap tasbih itu nilainya sedekah, tahmid sedekah, takbir sedekah, tahlil niku nggih sedekah. Napa tahlil niku? Nek tahlilan. Napa bedane tahlil kali tahlilan? Halala yuhalilu tahlilatan. Tahlilan, tahlilatan, tahlilan. Napa tahlilan? Tahlilan itu kita memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Tahlilan, tahlil, atau tahlilun. Kemudian kalau tidak ada yang lain, kita bernilai sedekah yaitu senyum kepada saudaranya, bermuka cerah ceria, menyenangkan hati ketika bertemu. Jadi ketika bertemu tidak merengut, tidak bikin prasangka buruk, ngoten niku. Niki dongaren ketemu apa tutut, ngoten nih. Nah, kita ganti sedekah. Sedekahnya apa? Bermuka menyenangkan terhadap saudaranya. Itu juga termasuk sedekah. Jadi sedekah itu banyak sekali. Mana yang bisa kita lakukan itu yang kita kerjakan. Nah, kalau kita ini mengamalkan Al-Qur'an seperti tadi, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, kita amalkan, maka kita mendapatkan jaminan. Salah satunya ini Al-Qur'an yang kita baca, kita pelajari akan datang untuk memberikan syafaat. Terlebih dari itu, Al-Quran yang kita baca, yang kita pelajari, yang kita amalkan, itu akan menjadi sebab kita mendapatkan rahmat dari Allah. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang beriman, beramal soleh, mereka sholat, mereka mengerjakan sholat, kemudian mereka ini menunaikan zakat, maka mereka dijamin surga. Tidak ada kesedihan, tidak ada kesusahan, dan mereka ini akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus belajar untuk menjadi ahli Quran. Kalau jenengan wonten wedal, wonten kesempatan untuk mendatangi Al-Quran, dibaca Al-Quran, disampaikan, ada majelis-majelis ilmu, maka kita upayakan untuk
merasa longgar untuk menghadirinya, karena itu adalah untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk kepentingan yang lain, bukan kepentingan orang lain, tapi kepentingan untuk kita sendiri. Kita ngaji, kita sholat, kita sedekah, kita amal soleh, kembalinya kebaikan itu kepada diri kita masing-masing. Rasulullah SAW saya memberikan gambaran nggih Pak Bu, ini kita terakhir. Lau ya'lamuna ma fil isa was subhi au kama qala la atauhuma walau habwan. Kalau orang banyak itu tahu pahalanya ditampakkan, sumber pahalane datang sholat isya dan sholat subuh, maka mereka akan hadir untuk sholat isya dan subuh walaupun harus merangkak. Nek sumerep ganjarane, nek sumerep pahalane, ngoten. Saniki umpami kula jenengan ngaji, tiap ngaji masing-masing dapat 10.000 atau 50.000, ndugi napa mboten kata-kata tiyang? Asal sembako ndugi napa mboten? Enten lengo, enten beras, enten napa, tiap ngaji enten ketok meripat soalnya niku dibutuhaken, ndugi napa mboten? Masih otah usul-usulan ndugi napa mboten? Ndugi. Nah, niki masalahnya pahalane mboten diketokaken ngoten lho. Niki sebagai ujian. Kalau jenengan niku percaya napa mboten ngoten. Nah, kita orang yang beriman, kita berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi niki ndadosaken tambahan ilmu manfaat kangge kula jenengan. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.